Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan ke-NU-an. Kali ini masih tetap bab 2, bagian 2, yaitu tentang sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Nah, anak-anak jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu. Kita baca suratul Fatihah ya, Al-Fatihah. Baiklah, kompetensi dasar kali ini yaitu mengenal sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua atau 4.2 adalah menjelaskan keanggotaan Nahdlatul Ulama dan bentuk permusyawaratan Nahdlatul Ulama. Berikutnya pada pembelajaran kali ini nanti di samping KD adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami keanggotaan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu memahami permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Nah, anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Disiapkan buku-bukunya. Itu adalah tadi KD, kompetensi dasar yang diharapkan ingin kalian kuasai. Dan kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajarannya ya anak-anak. Nah, keanggotaan dari permusyawaratan Nahdlatul Ulama. Keanggotaan dan permusyawaratan Nahdlatul Ulama. Keanggotaan Nahdlatul Ulama itu apa saja anak-anak? Nah, jadi keanggotaan Nahdlatul Ulama adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab 4, sudah akil balik menyetujui akidah, asas tujuan, usaha-usaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama. Jadi itu ya anak-anak, anggota Nahdlatul Ulama atau syarat menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah kita menjadi Nahdlatul Ulama, apa hak kita sebagai anggota Nahdlatul Ulama? Yang pertama adalah menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Yang kedua adalah mendapat pembinaan, pembelaan, perlindungan dan pelayanan dari organisasi. Yang ketiga adalah menyampaikan pendapat dan memilih atau dipilih menjadi pengurus organisasi. Itu ya nak, hak kita sebagai anggota Nahdlatul Ulama. Nah, di samping kita mempunyai hak, tentunya kita juga mempunyai, ya betul, kita juga mempunyai kewajiban. Nah, apa anak-anak? Kewajiban anggota NU yang pertama adalah taat dan sungguh-sungguh dan membantu segala langkah organisasi NU. Yang kedua adalah memelihara persaudaraan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan persatuan nasional. Yang ketiga adalah membayar iuran yang jumlahnya telah ditentukan oleh organisasi. Itu ya anak-anak, hak dan kewajiban Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita kepingin menjadi anggota Nahdlatul Ulama, kita harus taat pada kewajiban Nahdlatul Ulama. Nah, berikutnya adalah tentang permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Apa permusyawaratan itu? Permusyawaratan itu jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, itu yang disebut permusyawaratan. Nah, apa saja permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama tadi? Ya, yang pertama permusyawaratan tingkat nasional, yaitu muktamar luar biasa, konferensi besar, musyawarah nasional alim ulama dan rapat koordinasi nasional. Itu adalah permusyawaratan tingkat nasional atau tingkat pusat ya. Nah, kalau kita sering mendengar muktamar, nah itu adalah permusyawaratan tingkat nasional atau musyawaratan pusat ya. Nah, kita mendengar konferensi itu juga termasuk permusyawaratan tingkat nasional. Nah, konferensi itu biasanya ada konferensi besar, ada
ada konferensi tingkat wilayah dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi ya. Yang pertama ini adalah permusyawaratan tingkat nasional. Kalau begitu ada lagi permusyawaratan di tingkat lebih bawah, ada ya. Berikutnya nanti akan kita lihat permusyawaratan di tingkat daerah adalah permusyawaratan tingkat daerah. Yang pertama adalah konferensi wilayah. Berikutnya adalah musyawarah kerja wilayah. Kemudian yang ketiga adalah konferensi cabang. Yang keempat adalah musyawarah kerja cabang. Kemudian yang kelima adalah konferensi majelis wakil cabang. Kemudian yang keenam adalah musyawarah kerja majelis wakil cabang. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah anggota. Itu ya anak-anak, masing-masing permusyawaratan tingkat daerah. Jadi kalau tingkat wilayah itu seperti kemarin ya anak-anak, pada ini struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau tingkat wilayah itu berarti tingkat provinsi. Jadi kalau ada permasalahan atau biasanya pergantian pengurus dan lain sebagainya, itu diadakan namanya konferensi wilayah. Kemudian kalau akan diadakan pembahasan masalah-masalah yang ada di wilayah atau yang ada di provinsi, maka biasanya diadakan namanya musyawarah kerja wilayah. Nah, sedangkan untuk konferensi cabang itu adalah berada di tingkat kabupaten ya. Nah, di tingkat kabupaten biasanya nanti akan ada yang biasa kita sebut dengan konferensi cabang, itu apabila ada pergantian pengurus dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang di atas ya, apabila anggota dari cabang tersebut kepingin mengadakan atau membahas suatu masalah, maka diadakan musyawarah kerja cabang. Kemudian ada yang disebut dengan konferensi majelis wakil cabang ya, atau disebut dengan MWC ya. Kemudian berikutnya adalah musyawarah kerja majelis wakil cabang. Jadi di samping konferensi majelis wakil cabang, ada juga yang disebut dengan musyawarah kerja majelis cabang. Nah, berikutnya yang paling terakhir adalah musyawarah dari anggota. Nah, itu ya anak-anak beberapa permusyawaratan tingkat daerah. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah ada konferensi wilayah, kemudian musyawarah kerja wilayah, kemudian konferensi cabang, kemudian ada musyawarah kerja cabang, kemudian ada musyawarah tingkat wakil cabang, dan seterusnya ya anak-anak. Terima kasih setelah menyaksikan pembelajaran kali ini. Demikian dari saya. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan ini berguna bagi kalian ya. Tetap semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.